Muhammad melanjutkan hadis Arba'in Nawawi di halaman 37 hadis ke 32. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Al-haditsu tsani wa tsalatsuna utawi iki ku hadis kang nomor 32. An Abi Sa'idin saking Abi Sa'id. Abi Sa'id ini kunyah, nama penghormatan. Nama aslinya sinten? Sa'd bin Malik bin Sinan. Niku beberapa kitab berbunyi Al-Khudri, boten Khazraji, Al-Khudri. Jadi lebih terkenal dengan Abi Sa'id Al-Khudri. Anna Rasulullah, satamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sinten Kanjeng Nabi, dawuh singkat, la dororo wala diroro, pun singkat ngono tok, tapi dijabarno itu luar biasa. La dororo, ora ono melarat, wala diroro, lan ora kena gawe melarat, tidak boleh merugikan dan dirugikan, alias tidak boleh merugikan orang lain termasuk awake dhewe. Ini hadis singkat tapi bahasanya nek jenengan bahas napa panjang. Rawahu nyeritakan hu ing hadis Sunan Ibnu Majah wa Daruquni wa ghairuhuma, dan selain keduanya musnadan. Wa rawahu lan nyeritakan hu ing hadis sapa Malik fil Muwatta, dan gene kitab Imam Malik Al Muwatta ngenten an Amri bin Yahya an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma hadis ini mursal. Mursal itu hadis yang sanadnya terputus di tingkat sahabat, di mana seorang tabi'in langsung menyandarkan kepada Rasulullah tanpa menyebutkan perantara sahabat, sehingga ada yang mengatakan fa'asqata Aba Sa'idin, jadi terputus, gugur rawine Malik ing Abi Sa'id dilangsung. Walahu lan iku kedue iki hadis turukun utawi pira-pira riwayat yuqawi kang wataken ba'dhuha apa setengah saking turuk ba'dhon ing saunai. Jadi diriwayatkan oleh banyak hadis saling menguatkan walaupun hadis mursal. Nah, larangan nopo yang tidak diperbolehkan, larangan-larangan yang membahayakan itu napa? Nopo bunuh diri. Bunuh diri tidak boleh. Bunuh diri itu berarti boleh dikatakan nantang takdir Gusti Allah, walaupun nanti dia mati ya karena Gusti Allah, dalam artian sing matene tetap takdir Gusti Allah, tapi dia mengakhiri riwayat hidupnya dengan bunuh diri, itu tidak bagus. Walaupun nanti senajan orangnya Islam tetap harus disolati sama Pak Mudin, iya, tapi orang-orang yang alim sebagai bentuk pembelajaran itu jangan menyolati, khusus untuk keluarganya, karena diapa-apa bunuh diri itu ya anggapan orang banyak otomatis tidak bagus. Dan bunuh diri itu dikira menyelesaikan masalah, boten. Bunuh diri itu dia sakit sampai kiamat, dalam artian nek enten bunuh diri tanda kutip ngombe baygon gitu, iku ngombe baygon sampai kiamat rasane ini. Terjun dari lantai berapa ngaten nggih, itu merasakan terjun sampai kiamat. Wing sampai kiamat. Jangan dikira bunuh diri itu mari, mboten. Bunuh diri terus apa niki kedat, gantung diri. Itu ya merasakan sakitnya lehernya dijerat sampai kiamat. Tapi kadang enten nggih, tiang bunuh diri mboten sios, gak jadi. Enten tiang niku Bojonegoro, piyambake wis
bojo yo nyeneni, anak yo nuwakal kabeh, utang ngono yo akeh. Akhire wis ngene iki timbangane bunuh diri ae. Akhire piyambake pun bunuh diri, siap-siap bunuh diri, ditampari sakmene, diukur-ukur, wah iki mesti mati. Dilalah kersane Gusti Allah, tampari niku kedawan. Tampari kedawan, ukurannya jelas tapi tak lali tampari kedawan. Dadi piyambake kumpul gantung diri, akhirnya gak mati. Dengkeke loro kabeh. Ya guru wayahe. Tapi memang balik mana bunuh diri itu tidak bagus, tidak boleh. Membunuh orang lain tidak boleh. Senajan mungkin ada aturan main yang ya mohon maaf ya kadang sampai 7 turunan, terus kemudian main cara, tidak boleh. Harus ada hukum yang ada mengatur itu. Tidak boleh kemudian membunuh orang lain ini gara-gara mateni bojo, mateni anak akhirnya terus, tidak boleh. Itu harus diakhiri. Termasuk nato awak tidak boleh. Itu termasuk membahayakan diri sendiri. Mentato nih, mencacati diri sendiri tidak boleh. Nah ini harus ditato piye? Ya wis. Karena orang yang sudah ditato itu ada 2 versi. Dia harus dihilangkan tatonya dengan diambil lagi teknik yang lama. Yang kedua sekarang pakai laser. Itu sudah bisa hilang. Saya sendiri belum tahu asli. Ini YouTube enten ditilangkan pakai laser. Bahkan ada beberapa masjid itu yang kemudian siap melaser orang-orang yang tatonya ada di laser akhirnya hilang. Nah itu harus seperti itu. Tapi kalau kemudian diambili atau ditato malih atau digagal non tato itu tambah menyakitkan, maka ada ulama yang memperbolehkan ndak usah wis tato ini wis wakeh piye maneh wis kayak tobat ae. Maka pernah ada salah satu orang Indonesia yang umroh kemudian seluruh tubuhnya itu tertato, umroh sakgenge. Ya piye maneh sehingga ikut yang memperbolehkan ya sudah tanpa harus diambil tato ini lagi. Tapi ini ulama yang mutasyadidun yang keras ya dia harus diambil tatonya mau tidak mau karena itu adalah bentuk supaya nanti air itu bisa masuk dalam tubuhnya. Loh saya kan tidak nato kan tidak di anggota wudhu saya kan di anggota yang lainnya. Iya, walaupun tidak di anggota wudhu, tapi namanya manusia kan mesti ono hadas besari. Dalam artian mesti ono junubi. Maka mau tidak mau ya tetap harus dihilangkan. Coro ulama yang mutasyadidun, ulama yang mutakhafifin, yang ringan kontemporer, sudahlah sing wis ya wis pokoknya ditambahi maneh tobat dan Gusti Allah, tato nih biarkan, silakan pilih. Itu semuanya ada maksud dan tujuannya masing-masing. Nah ini terkait dengan hadis yang terkait dengan membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah larangan melakukan sesuatu yang berbahaya. Kira-kira bahaya atau gak ya iki ya, maka ndak boleh. Oh kalau bahaya jangan. Panjenengan semua berangkat umroh yang sekarang atau mungkin haji, ternyata pemerintah melarang, panjenengan nguengkele, gak wis kudu berangkat. Akhirnya jenengan menempuh jalur yang lainnya, membahayakan, ndak boleh. Maka pemerintah kemudian ada cara-cara khusus supaya tidak membahayakan umat, tidak membahayakan warga negara Indonesia yang muslim. Akhirnya diatur strategi daerah mana yang bisa menghindari peperangan Iran dengan Israel itu mana dihindari, akhirnya lewat mana yang muter katanya gitu. Atau mungkin ada dari Kementerian Haji mengatakan dimungkinkan bisa batal, wallahu a'lam. Itu cara-cara pemerintah supaya tidak membahayakan umat. Ada lagi cara pemerintah sekarang karena posisinya minyak itu juga dari Timur Tengah, maka ini harus diatur penghematan yang namanya minyak. Akhirnya diatur strategi dan belum diketuk, akhirnya
para pegawai dimasukkan 3 hari selama sepekan dalam bentuk penghematan, yaitu diantaranya supaya apa, kita masih bisa bertahan sampai sekian tahun. Itu diantara strategi saja. Nah itu semuanya dalam rangka untuk apa? Supaya tidak membahayakan. Nek diumbar terus kemudian entek kan sakno bangsa Indonesia. 2 apa? Lagu. Sehingga sekarang ada yang kudu pakai listrik, mobil listrik, sepeda listrik dan seterusnya. Termasuk nanti ada kompor listrik. 2, termasuk sesuatu yang diharamkan adalah sesuatu yang berbahaya seperti rokok. Ini memang di beberapa literatur yang saya baca itu rata-rata rokok muncul, dan rokok itu memang membahayakan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Ya ini dasarnya ini la dororo wala diroro. Sing dawuh Kanjeng Nabi, para ulama memberikan informasi di antara membahayakan apa? Rokok. Karena orang rokok itu mesti paru-parunya kena, baik rokok pasif maupun perokok aktif. Maka baiknya dihindari. Dari literatur yang saya baca itu rata-rata muncul rokok. Ya mohon maaf, mungkin orang-orang yang jualan rokok ya piye maneh, tapi memang rokok itu apa namanya, penyumbang dana terbesar untuk bangsa Indonesia. Nah tapi yang jelas itu mau tidak mau harus disampaikan bahwa merokok itu membahayakan. Bahkan tulisannya kan sangat jelas sekali, cetha welo-welo, merokok membunuhmu, terus merokok janin dan seterusnya. Bahkan informasinya orang yang punya jarum, orang punya jarum, gudang garam itu informasinya tidak merokok. Sing lucu malah ini pernyataannya, saya itu tidak merokok walaupun punya rokok. Nah orang yang merokok menurutnya gudang garam, orang yang merokok itu bodoh. Jadi ngono, orang yang merokok itu bodoh. Loh kenapa kok bodoh? Wong sudah tulisannya jelas membahayakan, merusak, ijek di sedot ae. Ngono jare. Itu pernyataan dari orang yang punya perusahaan gudang garam. Tapi kadang beberapa kiai senengane mbek rokok. Rokok mbek kopi. Bahkan ada ketika Ramadan, saya lupa daerah mana, area Tuban itu menyelesaikan kitab yang besar itu buat tafsir jalan atau apa, itu mulai habis tarawih sampai mendekati mau subuh kira-kira jam 1 jam 2 itu gawanane rokok karo kopi. Tapi apa namanya, tidak diartikan sama sejelas-jelasnya, ndak, hanya diwaca kuwabe kitabe. Jadi ya santrine pinter-pinter kuwabe aja nih. Jadi langsung kemudian ndak kayak pakai terangan seperti ini, ndak pakai, langsung gini. Ana Abi Sa'id bin Sa'id, saking Abi Sa'id bin Malik, ini senan khudi Allah alam ba'dun, terus lanjut maneh. Al hadisus sani, al hadisan ngono terus tanpa diartikan, diterjemahkan. Iku gandengane rokok karo kopi. Iya, ya makanya semua banyak alasan dan macam-macam. Katanya kalau merokok dan kopi itu muncul inspirasi. Tapi yang jelas mau tidak mau tetap membahayakan. Itu harus kita sampaikan bahwa membahayakan orang lain maupun membahayakan diri sendiri. Bahkan jelas polusi udara, jelas polusi udara. Apalagi seperti saya ini yang sedikit banyak punya penyakit yang namanya mengi atau sesak nafas atau asma ya. Itu kalau ada orang merokok itu mangkelepol, maka kemudian kadang ada teman yang kita tak hindari demi dalam rangka untuk seperti itu, karena kalau diteruskan kan sesek. Makanya ada tempat-tempat khusus untuk area merokok. Seperti ini kalau kemudian dia merokok kan di luar, bagus. Kalau di dalam kan akhirnya kan ini pakai AC, mulek nanggone AC. Itu seperti itu terkait dengan hal-hal yang berbau perrokokan. Jadi mau tidak mau harus disampaikan. Islam mendorong untuk mengangkat mudarat dan dilarang memberikan mudarat pada orang lain. Madorat yang kemudian membahayakan itu memang Islam melarang itu semuanya. Dan hadis ini memang tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
Doror dan diror ada yang berpendapat maknanya sama, ada pendapat lain yang menyatakan maknanya berbeda. Kalau doror memberi bahaya tanpa niatan, tanpa disengaja, jadi dia membahayakan tapi gak sengaja, itu doror. Kalau diror memberi bahaya dengan niatan disengaja, mateni wong, distrategi, oh nanti harus begini dengan cara seperti ini. Jadi kemarin siapa yang di media massa, gara-gara dia mengungkap kebenaran akhirnya disiram air keras kena wajahnya. Wah, luar biasa gitu. Pernah lagi Abraham Samad sampai matanya disiram air keras. Itu memang tantangan kebaikan ya seperti itu, banyak hujatan, banyak hal-hal yang membahayakan. Nah, madorot yang lainnya tidak boleh. Seumpama dalam proses pernikahan, aku pengen mateni wong iku dengan bentuk pernikahan, tidak boleh. Maka pernikahan itu menjadi pernikahan yang haram. Kalau ada niatan membalas dendam, itu tidak boleh. Termasuk jual beli, gadai, tidak boleh kalau kemudian itu ada niatan madorot. Maka jika ada proses jual beli itu kok ada penipuan, sudah otomatis jual beli itu batal. Jadi ada niatan penipuan. Maka jual beli itu kan online itu kelihatan barangnya, walaupun tidak kita miliki tapi kan ngerti barangnya. Ternyata nanti dikirim kok beda, itu namanya penipuan, dan itu sudah otomatis melukai syaratnya perdagangan. Tapi nek barangnya datang asli itu tidak masalah, berarti kan aman walaupun lewat foto. Ini terkait dengan membahayakan. Contoh lagi, ada pemerintah tahu semama pohon-pohon itu wis miring dan membahayakan warga, kok tidak segera diambili oleh pemerintah. Pemerintah juga kena dalam artian aturan main itu wis ngerti nih itu membahayakan, wis miring wis sekarang rubuh itu tidak segera diambil untuk ditebangi itu, maka pemerintah juga memberikan tanggung jawab terkait dengan robohnya tanduran atau tanaman itu. Tapi kalau kemudian aman-aman kemudian kena angin atau hujan ya beda lagi. Itu terkait dengan beberapa hal yang perlu kita waspadai, bahwa tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain. Wasiat yang ngono ndak boleh. Pokoke awakmu kudu nikmati engko kudu ngene, ndak boleh. Termasuk wasiat, Dek engko nek aku mati kamu gak oleh kain maneh, ndak boleh. Itu namanya wasiat yang boleh dilanggar. Wasiat kok gak oleh rabi yo rabi. Nah, itu ndak boleh, harus dilanggar itu, karena itu melukai atau keluar dari aturan main yang ada. Dek, nggone aku mati tahlilono, ndak apa-apa. Ini ono duwe gitu ya. Negara duwe ndak usah ditahlili, ndak masalah. Nah, itu hal-hal yang membahayakan dalam proses pernikahan ataupun warisan ya tentunya harus dijauhi kalau memang itu membahayakan. Tapi kalau tidak membahayakan maka silahkan diteruskan dan tidak masalah. Madorot lagi nopo? Menimbun barang ketika sangat dibutuhkan dan stok terbatas. Penimbun jadi punya dagangan terus ditimbun, engko didol wayahe larang. Pak. Larang terus semuanya ndak ono sing ngedol, kemudian dia ngedol menjual, maka itu juga menjadi madorot, ndak boleh. Dan dipastikan jual beli atau penjual yang seperti itu hasilnya pasti tidak barokah. Bahkan ada yang mengatakan itu termasuk jual beli yang haram karena dia sengaja menimbun, dan pemerintah harus turun tangan. Termasuk lagi calo memborong tiket yang biasanya mendekati hari raya seperti ini atau mungkin pas gitu ya, diborong kabeh supaya nanti bisa dibeli atau membeli di calo. Nah, ini kategori juga yang memang dilarang dengan harapan nanti langka terus regone larang. Itu juga tidak
boleh. Hadis-hadis seperti ini kalau diungkapkan, dicontohkan terus itu luar biasa, banyak dan panjang. Padahal Kanjeng Nabi dawuh itu simple, singkat, padat. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Orang lain itu siapa? Selain diri sendiri. Bojo iku wong liya lho nggih. Anak iku wong liya, jangan dianggap bojo iku ala ya bolok. Ya tadi betul liya. Maka ndak boleh membahayakan istri, suami, ndak boleh membahayakan anak. Ini otomatis dalam proses keseharian harus kita melihat apa yang menjadi permasalahan. Mengendari kendaraan dengan ceroboh, ugal-ugalan nok dalan. Kemarin saya dengan beberapa dai Kantipmas se-Surabaya kumpul di Polrestabes, disampaikan bahwa ada namanya SOTR, Sahur of the Road. Itu ternyata beberapa hari yang lalu sahur itu memang bagus, ya, bagus, tapi ternyata madorotnya lebih banyak daripada manfaatnya. Dan memang tuntunannya tidak ada, sahur of the road itu tidak ada tuntunannya. Tapi ternyata disampaikan oleh Polrestabes itu rata-rata banyak madorotnya, dan ya ngono ku seneng-senengan tok. Panjene arek-arek nggih, seneng-senengan tok. Bahkan yang lucu itu SMA berapa itu sudah di-warning sama kepala sekolah, ojo melok sahur of the road SOTR. Itu pas hari Sabtu wis disiapi, di-warning. Kemudian hari Jumat malam satpamnya ditelepon, ojo dibuka lawangi supaya nanti pintunya tutup nih, pintu gerbang, supaya nanti tidak diambil alat perkusi, ya bass, drum dan seterusnya nih. Itu tidak ditutup supaya tidak diambil. Ternyata arek luwe pinter, tidak diambil hari Jumat, hari Rabu wis diambil. Hari Rabu diambil, kecolongan, ya diamankan di rumahnya siapa dari koncone, akhirnya tetap jalan. Dan kemudian kepala sekolah harus datang menyampaikan itu. Maka apa ini? Berarti ini tanggung jawab bersama. Di apa-apa aparat pemerintah, kepolisian itu tidak sama dengan jumlahnya warga Indonesia atau Surabaya. Maka kita harus ikut andil itu, minimal dengkremi anak dhewe. Maka sekarang itu ada program dari Pemkot, jam 10 tidak boleh anak-anak keluar dari kandangnya. Nggone kecekel jam 10 ke atas, jam 22 malam, maka Satpol PP turun tangan. Itu bagus. Apalagi sekarang juga ada program pemerintah mulai tanggal 28 Maret, anak-anak tidak boleh main gadget usia 16 tahun ke bawah. Bagus, supaya orang tua tidak bekerja sendiri. Jadi ada pemerintah yang mengikat, walaupun masih proses. Tanggal 28 itu masih proses bertahap, tapi sudah bagus, langkahnya sangat pas, sangat jitu, supaya nanti pemerintah mengantisipasi generasi yang akan datang itu tambah HP. Walaupun saat ini generasi bangsa Indonesia sudah bisa dilihat toto kromone rodok kurang. Zaman dulu guru-guru, kiai, ustadz ngepuk santri nih itu malah seneng wong tuane. Sekarang ojo macem-macem, guru nih katik jawil ngene tok, jawil lho nggih. Itu nek kemudian anake gak trimo lapor nang nggone wong tuane, sudah jadi perkara. Jemok tok lho nggih. Mboten sampai ngamplung sampai itu jadi perkara. Itulah sekarang, sehingga kadang anak-anak tambah ngelunjak, tambah wani, tambah kewendel tepaan. Akhirnya jiwa mendidiknya guru itu kadang kurang, hanya mengajar. Alah pinter sakarepmu, gak pinter yo sakarepmu. Nek gak trimo ulangan dhewe. Wis ngono tok wis. Nek dulu ndak dipukul. Bahkan ada kiai-kiai itu yang sudah punya makrifat, ono santri itu kon mangap didoni itu mulai dadi kiai. Santri dhisik nek apa
nek kiai saiki ya perasa aku ya iso mutah-mutah ngono. Dan waktu itu dikandani apa namanya putrane Kiai Makmun itu ngono sing sakniki luar biasa niku piye cerita didoni terus gak oleh diutahno. Ya waktu itu ya rada pengen mutah tapi barokah jadi kiai ulama yang hebat karena kiai itu kan rata-rata ngaji seperti ini sehingga omongane zikir itu berpengaruh pada orang yang kena. Zaman dulu lagi jatai kiai ini minumane ndak habis iku royokan santri ini. Sekarang lo kiai ini ku penyakit apa? Watuk, pilek, mengi, tegak. Kan rokok. Oh sudah. Ojo iku ndare nyebarno anu. Memang zaman nih tis piye maneh. Nah, itu beberapa hal yang memang tidak boleh dalam hal keseharian. Kendaraan tidak pakai helm itu bahaya, maka la dororo wala diroro. Pakai kipas langsung nyentrong nang awak itu juga tidak boleh, la dororo wala diroro. Pakai AC yang kemudian langsung nyentrong dan pakai durasi kan ada sekitar berapa 6 atau 7 jam itu tidak boleh langsung gak mandek, harus sekian jam dipateni kemudian dipakai lagi nang awak maksudnya. Kalau dalam segi listriknya ya memang bagusnya itu terus bukan mati pun. Itu terkait dengan beberapa hal yang hadis ini menyikapi la dororo wala diroro. Wallahu a'lam bishawab. Muhammad melanjutkan hadis